Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masih mempelajari tentang trigonometri dengan subpokok bahasan sudut berelasi. Nah, ini pun nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian lagi, dan saat ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran, ya. Oke. Pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang sudut istimewa, ya, atau sudut ini berada di kuadran 1. Nah, di mana kalian harus sudah hafal ya sudut-sudut istimewa itu, nilai-nilainya, yaitu ini antara 0 sampai 90. Nah, kalian harus udah hafal, dan untuk memudahkannya bagaimana triknya untuk bisa mengingat nilai-nilai sudut istimewa ini. Nah, sekarang jika misalkan ditanya sudutnya lebih dari 90, bagaimana? Contohnya, cos 120 derajat berapa? Nah, atau tangen dari 225 derajat itu berapa? Nah, untuk bisa menjawab soal ini, maka kita akan mempelajari tentang sudut perbandingan trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran. Terlebih dahulu kita akan pahami tentang sistem kuadran ya. Nah, jika kalian punya sebuah lingkaran, kemudian kita tarik sebuah garis yang vertikal seperti sumbu Y, ya ini. Kemudian kita tarik garis lagi horizontal seperti sumbu X, ya, sehingga membagi sama besar menjadi 4 bagian. Nah, maka satu bagian ini kita namakan dengan kuadran, ya. Jadi kuadran itu 1/4-nya dari lingkaran. Yang ini kita namakan dengan kuadran 1. Yang ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Dan ini kuadran 4. Ya. Oke. Untuk sudut ini, patokannya adalah dari titik sini. Ya, ini adalah titik 0 derajat. Kemudian perputarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ke arah ini, atas. Nah, di sini batas kuadran 1 itu 90 derajat. Ya, kuadran 2 antara 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi kembali lagi ke titik 0 ya. Ini 360 derajat. Nah, ini pembagian atau batas-batas sudut ya untuk tiap-tiap kuadran. Nah, selain itu juga kalian harus tahu tanda untuk masing-masing trigonometri ya, perbandingan trigonometri di setiap kuadrannya. Ya, dan ini sudah kalian tonton di video sebelumnya. Nah, untuk kuadran 1 itu nilai sin, cos, tan ya semuanya positif. Berarti kebalikannya juga sama ya. Untuk sekan, kosekan dan kotangen juga semua positif. Nah, ini bisa diperoleh dari gambar jika kalian tarik sebuah garis gitu ya membentuk sudut, kemudian tarik lagi garis ke bawah seperti ini menjadi tegak lurus sehingga membentuk sebuah segitiga. Kemudian kalau kita cari nilai sin cos tannya semua, maka nilainya akan positif ya. Begitupun di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 ini nilai yang positif itu hanya sin ya, dan kebalikannya. Kebalikan dari sin adalah kosekan ya. Jadi sin dan kosekan yang positif, selain itu semuanya nilainya negatif. Dan kuadran 3 yang positif itu hanya tangen dan kebalikannya, yaitu kotangen ya. Selain 2 ini berarti nilainya negatif. Dan kuadran 4 yang positif itu adalah cos dan kebalikannya, yaitu sekan. Selain cos dan sekan semua nilainya negatif. Nah, bagaimana caranya nih supaya kalian mudah mengingat tanda-tanda di setiap kuadran ini? Maka kita akan buat sebuah kalimat ya, supaya mudah untuk mengingatnya. Atau kalian jika punya kalimat sendiri, ya berkreasi sendiri silahkan. Nah, misalkan kita di sini
buat sebuah kalimat semua sinden tangannya kosong. Nah, semua artinya di kuadran 1 itu semua tandanya positif. Sinden, sin ya. Sin di kuadran 2, ya begitupun kebalikannya. Itu adalah positif, ya. Dan yang kuadran 3, tangan, ya. Tangannya, berarti tangannya itu positif. Dan kuadran 4 itu kosong, kos, ya. Kos positif. Jadi yang diingat ininya aja, semua sinden tangannya kosong. Jadi semua sin, tan, kos ya. Untuk ini tinggal kebalikannya aja ya. Kebalikan dari sin, kebalikan dari tangan, dan kebalikan dari kos. Seperti itu. Ya, jika kalian sudah paham dengan sistem kuadran ini, maka kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut di berbagai kuadran, baik itu kuadran 2, 3, maupun kuadran 4. Nah, mari kita lihat kembali ya yang tadi dipertanyakan, yaitu sin 100 cos 120 derajat itu berapa ya? Nah, cara menentukan cos 120 derajat, kita rubah dulu sudutnya ini menjadi dua buah bilangan, baik itu penjumlahan maupun pengurangan, yang salah satunya adalah sudut istimewa ya. Nah, kalian kan harus sudah tahu sudut istimewanya ada berapa aja. 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, kira-kira 120 derajat itu penjumlahan atau pengurangan dari bilangan apa? Oke, di sini ada dua kemungkinan ya. Nah, 120 derajat itu dia bisa aja 180 derajat kurangi 60 derajat, atau bisa juga 90 derajat ditambah 30 derajat. Nah, kita mau gunakan yang mana? Nah, ini untuk masing-masing ada ketentuannya. Nah, mari kita lihat bagaimana ketentuannya. Pertama, di sini kita punya dua patokan ya. Yang pertama itu ada patokannya sumbu X. Sumbu X. Nah, ini berarti yang horizontal atau mendatar. Nah, jika kita menggunakan patokan sumbu X, ini berarti sudutnya 180 atau 360 derajat ya. Jika ini patokannya sumbu Y, nah ini sumbu Y, maka sudutnya itu adalah patokannya 90 derajat dan 270 derajat. Nah, bagaimana jika kita menggunakan patokan sumbu X? Nah, maka nanti nilainya itu tetap. Ya, maksudnya perbandingan trigonometrinya tetap. Untuk sin, cos, tan-nya tetap ya. Jadi jika patokannya sumbu Y, maka dia berubah. Nah, seperti ini. Tetap ya, sin, berarti nanti jadi sin tetap. Cos jadi cos, tangan jadi tan, dan begitu pun seterusnya. Jadi tidak ada perubahan di sini ya. Tetapi jika patokannya sumbu Y, maka nanti akan berubah menjadi kebalikannya. Jika sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan, begitu pun seterusnya. Jadi berubah menjadi lawannya ya. Nah, mau menggunakan yang mana? Bebas ya, terserah mau yang mana. Tetapi lebih mudah kita gunakan saja yang tetap ya. Nah, gitu. Jadi supaya tidak lupa kita gunakan yang tetap. Jadi patokannya sumbu X, berarti sudut 180 derajat dan 360 derajat. Mari kita lihat. Nah, jadi jika kita gunakan cara pertama ya, patokannya sumbu X. Nah, 120 derajat itu ada di kuadran berapa? Nah, 120 derajat itu ada di kuadran 2. Ya, ini kan antara 90 dan 180. Ya, ini ada 120 di sini. Nah, coba lihat nilai cos di kuadran 2 itu apa? Positif atau negatif? Nah, ini yang positif hanya sin. Berarti cos adalah negatif. Nah, sehingga nanti cos 120 derajat itu menjadi min cos 120 derajat. Ya, karena di kuadran 2, nilai cos itu adalah negatif. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan rubah sudutnya berpatokan dengan sumbu X. Nah, kira-kira kalau berpatokan sumbu X, sudut berapa yang digunakan? Nah, sumbu X kan ini. Ya, berarti nggak mungkin ke 360. Maka 180 kan yang paling dekat. Maka cos 120 itu merupakan
pengurangan dari cos 180 dengan cos 180 dengan berapa? 180 kurangi 120 ya. Jika kalian sulit atau merasa agak sulit menemukan berapa sih bilangan yang jika dikurangi bilangan yang dikurangikan yang hasilnya 120 ya. 180 maka kurangikan saja dengan 120. Jadi hasilnya adalah 60 ya. Maka di sini hasilnya adalah min cos 60 atau bisa cos 60-nya ditaruh di sini. Ya, 180 derajat dikurangi berapa yang nanti hasilnya 120. Seperti itu ya. Atau kita langsung aja biar mudah 180 derajat ya yang menjadi patokannya tadi kurangi dengan sudut yang dimaksud. Maka di bawahnya adalah hasil pengurangan ini ya, min cos 60 derajat gitu. Ya, seperti itu. Nah, cos 60 derajat berapa? Cos 60 derajat adalah setengah. Jadi cos 120 derajat itu adalah min setengah. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat jika menggunakan cara 2 yaitu patokannya sumbu Y. Nah, dia tetap berada di kuadran 2 kan, 120 derajat itu. Cuman kita gunakannya bukan sumbu X patokannya, tapi sumbu Y. Berarti 90 derajat patokannya ya. Nah, maka untuk tandanya ini sama kayak tadi, negatif. Kemudian 120-nya kita rubah menjadi 90 ditambah 30. Karena kita berpatokan kepada sumbu Y. Nah, jika berpatokan pada sumbu Y harus ingat nanti berarti cos berubah menjadi sin ya, menjadi sin. Nah, gitu ya. Nah, ini 30 dari mana? Ya, 30 itu dari 90 harus ditambah berapa yang hasilnya 120 ya. Atau bisa aja seperti tadi, kalau kesulitan mencari 30 maka tinggal kurangikan saja. Nah, kalau tadi kan bilangannya lebih besar ya, yang 180-nya dikurangi dengan 120. Nah, kalau ini yang lebih besarnya berarti 120 kurangi 90 ya. 120 kurangi 90 yaitu 30. Maka hasilnya adalah yang bagian ini. Ya, tadi juga sama. Kalau misalkan tadi juga 180 dikurangi 60 itu hasilnya adalah ini. Nah, atau di sini juga bisa kalian tuliskannya seperti yang tadi ya, 120 kurangi dengan 90 ya, jadi 30 gitu. Itu mah bebas lah, mau kalian 120 kurangi 90 atau 90 ditambah berapa yang hasilnya 120. Yang pasti nanti hasil di sini adalah merupakan sudut istimewanya ya. Nah, min sin 30. Min sin 30-nya berapa? Setengah. Nah, jadi pasti hasilnya sama. Mau menggunakan cara pertama, patokan sumbu X, maupun cara kedua, patokan sumbu Y, maka hasilnya harus sama. Seperti itu ya. Nah, silakan mau menggunakan yang mana. Nah, biasanya yang lebih mudah itu, supaya tidak berubah, kita gunakan patokan sumbu X dengan sudutnya yaitu 180 dan 360. Seperti itu. Kita lihat satu contoh lagi. Ya. Oh, ini masih yang tadi ya, kita lewat. Contoh satu lagi, tangan 225. Nah, tangan 225, kita lihat dulu dia ada di kuadran berapa? 225. Di sini 180 sudah lebih. Nah, berarti di kuadran 3 ya. 225 itu ada di kuadran 3. Nah, tangan untuk di kuadran 3 nilainya positif atau negatif? Nih, tangan positif, berarti dia tandanya tetap ya. Tangan 225 itu positif. Nah, sekarang kita rubah 225-nya itu jadi berapa? Ya, penjumlahan dengan salah satunya sudut istimewa. Maka kita berpatokan dengan sumbu X supaya tidak berubah tangannya ya. Nah, sumbu X berarti nanti apa? 180. Karena yang paling dekat itu 180 bukan 360 ya. Karena dia di kuadran 3. Berarti 180 ditambah berapa supaya menjadi 225. Nah, kalau kalian kesulitan, kurangikan saja
bilangan yang paling besar dengan yang paling kecil. Berarti tangan 225 kurangi 180 derajat. Ya. Nah, maka hasilnya adalah tangan 45 derajat. Tangan 45 berapa? Tangan 45 adalah 1. Sehingga tangan 225 derajat itu dia berelasi dengan tangan 45 derajat, di mana hasilnya adalah 1. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami. Kita coba dengan latihan soal ya. Untuk penjelasan kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.